Halo semua, Ed Clipper lagi di sini. Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film yang kadang-kadang susah untuk dicerna. Film yang akan kita bahas kali ini menceritakan kisah seorang penjahit keliling yang memiliki skill jahit mematikan. Bahkan ia bisa menjadi sosok psikopat saat kehidupannya diusik oleh komplotan penjahat. So, buat yang penasaran, tonton sampai habis. Subrek udah dong. Cerita berawal dari penyesalan seorang wanita bernama Barbara atas beberapa nasib tragis yang dialaminya setelah mencuri sekoper duit. Kok bisa seperti ini ya? Baiklah, untuk itu kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Barbara masih menjadi seorang tukang jahit keliling. Barbara adalah seorang tukang jahit keliling merana setelah ditinggal mati sang ibu setahun yang lalu. Dalam kesendiriannya ini pun Barbara selalu dengerin rekaman-rekaman bersama sang ibu yang bisa membuatnya selalu merasa ditemani ibunya. Hungry. Customers are waiting. And Barbara, you'll be a happy girl. Barbara selalu mengingat wasiat ibunya agar Barbara mempertahankan bisnis jahit milik mereka yang sebenarnya makin sepi. Sekalipun ada yang datang, palingan cuma orang yang ingin pasang kancing cetet doang. Dan karena alasan itulah Barbara ingin menutup saja usaha peninggalan ibunya yang tak lagi bisa menghidupinya. Talking portrait right here at Duggan. Barbara baru ingat bahwa ia punya janji dengan satu-satunya konsumen di hari ini. Lalu dengan menggunakan mobil kodok warisannya, Barbara pun pergi ke rumah si pelanggan yang dari dulu sudah biasa menggunakan jasa ibunya. Sampailah Barbara di rumah seorang janda yang akan menikah untuk kelima kalinya. Pekerjaan Barbara pun gak ribet-ribet amat karena cuma masangin kancing non cetet di gaun pengantin. Namun si janda racing yang satu ini terus ngeledekin Barbara yang kini hidup sendiri dan seolah tinggal bersama hantu ibunya. Not running her business into the ground. I mean, why you drive? It's time. Wanita yang bernama Grace ini marah karena menganggap Barbara tidak becus bekerja. Begitupun dengan Barbara, hingga ia memilih untuk membuang saja kancing pesanan Grace. No. You don't have any other at the shop. Grace yang makin emosi menyuruh Barbara untuk mengambil kancing murahan miliknya. Tapi daripada kembali pulang dan balik lagi ke sini, Barbara menggunakan peniti saja di gaun mahal Grace. Barbara melihat kekacauan dua orang kriminal narkoboy yang baru saja adu tembak. Entah apa yang sebenarnya terjadi, para begundal ini pun masih berusaha untuk saling bunuh. Bingung dong harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah koper yang sepertinya berisi duit. Barbara mengalami pergolakan batin antara menghubungi polisi, curi koper, atau segera kabur dari tempat ini. Choices. Perfect crime. Perfect crime. My need. You'll keep this store alive. Karena dorongan ekonomi, Barbara akan mencuri koper milik salah satu penjahat. Lalu dengan peralatan jahitnya, ia akan merekayasa kejadian biar polisi menganggap para penjahat ini saling bun-bun. Para penjahat merasa wanita asing ini akan menolong mereka. Padahal Barbara akan menghabisi para penjahat tanpa menyentuh mereka.
Setelah para penjahat saling tembak, Barbara bisa dengan leluasa mengambil koper yang memang berisi duit. Tapi tiba-tiba Barbara baru ingat bahwa di semua jarum miliknya terdapat nama usaha jahit sang ibu. Panik dong. Lalu Barbara gercep mengambil semua jarum sebelum ada yang menemukannya. Barbara benar-benar panik saat mendengar sebuah mobil dari kejauhan. Kepanikannya pun dimeriahkan oleh potongan jarum yang malah ngaceleng entah kemana. Barbara gak cukup berani menghabisi penjahat jika dalam posisi seperti ini. Hingga ia pun akan membawanya pulang dan melupakan potongan jarum yang belum ketemu. Barbara terpaksa akan membawa satu-satunya penjahat yang masih hidup. Tapi meskipun demikian, ia akan menghabisinya dan tetap tanpa menggunakan tangannya. Sebelum menghabisi penjahat, Barbara akan menyembunyikannya di lantai atas. Tapi karena gak mungkin kuat, ia akan menggunakan cara lain untuk membawanya. Barbara kembali panik saat si janda riweuh menagih kancing yang belum terpasang di gaunnya. Grace pun juga panik karena setengah jam lagi ia akan dijawab kabul dengan seorang durek atau duda kere tapi baik. I just got caught up. Third marriage. Akhirnya Barbara mendapatkan duit lagi setelah hampir seminggu tidak ada yang ngejahit baju. Lalu ketika Grace sudah pergi, ia kembali menemui si penjahat yang bernama Beck. He's coming for me. Beck berkata nyawa mereka saat ini sedang terancam karena ayah dari si penjahat yang sudah tewas itu akan mencari koper yang dibawa Barbara. Kabar tersebut membuat Barbara ketakutan apalagi ia gagal menemukan jarum miliknya. And I'll keep the father from killing us both. Beck memberitahu bahwa si pria tewas itu bernama Josh yang entah kenapa ujug-ujug kabur saat mereka COD-an barang haram. Dan karena alasan itulah ia dan Josh sempat kejar-kejaran sampai akhirnya tembak-tembakan di tengah jalan. Lalu ketika Beck bertanya siapa saja yang ada di rumah ini, mulai deh Barbara teringat dengan ibunya yang akan selalu ia anggap masih hidup dan berada di rumah ini. This place. Everything. Kali ini Barbara dibuat panik oleh kedatangan muridnya yang sudah seminggu belajar menjahit kepadanya. Kempes lagi. Kemudian Barbara berusaha agar si Abah segera pergi sebelum keberadaan Beck ketahuan. She found a rooster in my pocket when she... Beck berusaha mendapatkan duit Josh selagi Barbara sibuk dengan aki-aki. Perbuatannya itu pun diketahui oleh Barbara yang sedang membujuk si Abah untuk segera pulang. Tomorrow, right? Barbara merasa lelah juga menutupi keberadaan Beck di tengah ancaman ayah Josh yang bisa datang kapan saja. Lalu ia akan membuat rangkaian benang agar mereka saling adu tembak seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Barbara tinggal menunggu ayahnya Josh datang dan membiarkan para penjahat saling bun-bun. Lalu ia gercep sembunyi sambil mendekap sekoper duit yang bagaikan giveaway dari Tuhan.
Barbara dan Beck sadar pria ini adalah ayahnya Josh yang telah menemukan jarum di TKP kematian anaknya. Pria bernama Hudson ini pun akan mencari duit miliknya karena merasa si tukang jahit keliling telah mencurinya. Beck yang malah matot membuat Barbara ketakutan dengan Hudson si ketua mafia. Lalu setelah gagal menjodor Barbara, Hudson akan menggunakan benang juga untuk menghabisinya. Tembakan Hudson akhirnya berhasil menghentikan pelarian Barbara. Lalu ia tinggal menuntaskan perburuannya menggunakan peralatan Barbara. Mobile seamstress. Barbara akhirnya meninggoy ketika Hudson akan mengambil duit miliknya. Tapi Hudson sengaja akan meninggalkan segopok duit yang ia jadikan pengaman dari bom yang sudah ia pasang sebelumnya. Barbara, trying to be strong for you. Apa yang kita lihat ini adalah akibat dari perbuatan Barbara yang memilih untuk mencuri duit haram. Masih ingat kan 3 pilihan Barbara antara mencuri duit, hubungi polisi, dan meninggalkan TKP? Jadi bisa dibilang semua kejadian ini cuma bayangan Barbara saja. Call police. Drive away. What's the nature of your... Kemudian kita kembali ketika Barbara akhirnya memilih untuk menghubungi polisi. Karena seperti bayangannya langsung mencuri duit cuma akan membuatnya meninggoy. Lalu Bu Polwan menyuruh Barbara untuk menunggu selama ia mencari mobil untuk ke lokasi TKP. Sambil menunggu Bu Polwan, Barbara dengerin musik, itung-itung mengalihkan perhatiannya dari skoper duit. Biarlah dirinya susah belangsak daripada mencuri duit, tapi ujung-ujungnya liburan di alam baka. Tapi curi aja kali ya. Bu Polwan yang menolak pensiun akhirnya datang dan langsung menemui Barbara. Dan karena sama-sama tinggal di daerah kecil, mereka memang sudah saling kenal. Lalu anggota yang biasa dipanggil si emak merasa heran kalaulah para begundal ini sedang COD-an, di mana keberadaan duit mereka. Mine pop in the hood. Barbara gak bisa berkutik saat si emak menanyakan duit kepadanya. Karena sebelum si emak datang, Barbara sudah menyembunyikan koper terlebih dulu. Meskipun kenal dekat dengan ibunya Barbara, si emak akan tetap menahan Barbara yang sempat-sempatnya mencuri duit COD. Dan karena alasan itulah si emak yang juga seorang penghulu akan turut membawanya ke kantor polisi. Like it or not, young man. Setibanya di kantor polisi, Josh berkata cepat atau lambat bapaknya akan datang. Ia pun ketakutan karena ayahnya bakalan marah karena Josh mangkir dari tugas untuk membeli barang haram. Perkataan Josh sedikit pun tidak membuat si emak takut. Lalu ia menyuruh Josh dan yang lain untuk menunggu selama ia mengawinkan Grace di ruangan sebelah. Given the working conditions, there'll be no killing on my watch. Barbara ketakutan jika sampai ayahnya Josh datang, sementara ia dan kedua penjahat dalam keadaan diborgol. Lalu ketika Barbara melihat kunci borgol, ia mengajak Beck bekerja sama untuk mendapatkannya. Kemudian Beck menggunakan segala macam benda seperti perintah Barbara. Of grace, we're reminded of the sanctity, spend their eternity. Barbara mengingatkan Beck jika mereka berhasil lolos, ia ingin membagi dua duit milik ayahnya Josh. Sementara Beck terkesan gak peduli karena untuk saat ini keselamatannya lebih penting. I humbly off circle without end. Hold steady. Keterampilan Barbara soal memainkan benang memang tidak diragukan lagi. Lalu Barbara menyuruh Beck untuk segera menarik kunci dengan perlahan. Grace kecewa karena hanya gara-gara kancing, ia tidak fokus menjalani acara pernikahannya. Lalu ketika si emak malah menertawakannya, Grace tidak mau melanjutkan pernikahan sebelum gaunnya dipasangi kancing.
my dear. Rencana Barbara langsung terhenti saat si emak malah mengambil kunci plus menyuruh untuk memasangkan kancing di gaun Grace. Grace pun terlihat kesal dan menunjukkan efek dari hasil perbuatan Barbara sebelumnya. Thanks to you. Now calm down. If only your mother could. Setelah tugasnya beres, Barbara langsung merusak CCTV dan melanjutkan misi untuk mengambil kunci. Beck pun gercep membantu mumpung si emak sibuk ngawinkan janda versus duda. Bro. Kini giliran Beck yang melanjutkan perjuangan mereka. Tapi setelah ia bebas, Beck hanya peduli terhadap duit Hudson, sang ketua mafia. Bahkan ia sudah masa bodoh saat Josh dan Barbara ingin dibebaskan. Give me the keys, okay? Give her the keys. I need everything! I got it. Si Beckson lanjut kabur setelah mendapatkan duit untuk ia setorkan ke bosnya. Sementara Barbara bingung bagaimana jika Hudson keburu datang dan menghabisinya. Anything? Mereka akhirnya pasrah jika pada akhirnya akan menjadi target kemarahan Hudson. Kemudian Josh meluapkan unek-uneknya yang sudah lama tidak mau membantu bisnis haram ayahnya. Dan karena alasan itulah di COD-an tadi ia memilih kabur daripada terus-terusan menjadi budak seorang kriminal. Dari pengakuan Josh mereka bisa dibilang nyambung karena sama-sama ogah melanjutkan usaha orang tua. Tapi ya namanya juga wasiat, Barbara mau gak mau harus tetap menjalankan bisnis ibunya. It's hard to listen to. Barbara akan membuat senjata listrik sebagai persiapan menyambut kedatangan Hudson. Lalu dengan kemampuan benangnya ia tinggal nyambungin kabel ke lubang setrum. Hudson keburu datang padahal usaha Barbara tinggal sedikit lagi. Lalu tibalah saatnya juara tembak sekabupaten mengeluarkan skill menembaknya. Setelah menjedor si emak, Hudson menyayangkan kelakuan Josh yang mangkir dari tugas. Lalu ketika nyawa Barbara sedang terancam, si emak yang terluka tidak akan tinggal diam. What's your name? Nice name. I don't think so. Out of your league, Josh. What you're saying, Babs? What are you? Say it! Lagi-lagi nasib Barbara kembali apes gara-gara perbuatannya yang maksa menginginkan duit sekoper. Lalu si emak gercep memborgol Hudson ketika Barbara sekarat dan akhirnya meninggoy. Yes, Choices. it will be me. Seperti biasa, kejadian ini adalah bayangan Barbara yang memilih menghubungi polisi tapi tetap saja mencuri duit sekoper. Kemudian kita lanjut ke pilihan Barbara yang terakhir yaitu Police. Drive away. pergi sejauh mungkin. Kali ini Barbara tidak akan menghubungi polisi dan memilih untuk kabur saja. Ia pun sudah gak peduli dengan duit yang cuma akan membuatnya tewas di tangan Hudson. Setibanya di depan toko, Barbara berubah pikiran karena ia memang butuh duit dan tidak bisa terus mengandalkan usaha ibunya. Lalu dengan membawa jarum gedong, Barbara akan menghabisi Josh dan Beck agar ia bisa leluasa mengambil sekoper duit. Di kesempatan kali ini, Barbara melihat perbuatan Hudson yang baru saja menghabisi Beck. Kemudian Hudson bergegas memburu Barbara yang kini menjadi saksi atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Grace? Si emak tidak mungkin menjawab panggilan Barbara karena sedang sibuk ngawinin Grace. Keadaan ini membuat Barbara panik apalagi Hudson sudah berada di belakangnya. Barbara sembunyi di keramaian resto berharap Hudson tidak akan berani berbuat jahat kepadanya. Tapi tak lama kemudian Hudson dan anaknya datang dan langsung menemui Barbara.
Dari barang bawaan Barbara, Hudson bisa menebak bahwa wanita ini adalah tukang jahit keliling. Lalu ia menyuruh Josh agar terlihat akrab dengan Barbara untuk menghindari kecurigaan orang-orang. Mouse? Here we are. I'll have a schnitzel. He's fine. 3 schnitzels. Hudson katanya kecewa karena dari dulu Josh susah diajak bekerja bersamanya. Apalagi kalau urusan COD tepung oleng seperti tadi. Lalu ia mengingatkan Barbara agar jangan bermulut ember tentang penembakan tadi. Apalagi kalau sampai lapor polisi, ia tidak akan segan-segan menjahit mulut Barbara plus pakai pita. Kemudian Hudson menyuruh Barbara menjahit luka tembak di tubuh Josh sebelum anaknya kehilangan banyak darah. Now. Badly beaten up. Might need a second. It's time to stitch. Barbara benar-benar gak bisa kabur hingga ia pun terpaksa menuruti perintah Hudson. Sementara Hudson yang sedang ngoprek kotak peralatan melihat Pak Oscar yang sedang mencari sang guru jahit. Oscar menganggap si ketua mafia ini adalah muridnya Barbara juga. Ia pun pamerin hasil kreasinya berupa kerajinan yang bisa memutarkan rekaman suara. Teaching me to stitch. I'm Barbara's uncle. Stories felt so. Josh curhat bahwa ia sudah muak dengan ayahnya yang gak tobat-tobat. Apalagi Josh selalu dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang jelas-jelas berbahaya. Be special. Oscar merasa sesuatu yang buruk telah menimpa Barbara. Apalagi ceceran darah yang terlihat sangat banyak dan mengarah ke toilet. There is Barbara. Mereka akhirnya sepakat untuk menghentikan kelakuan Hudson menggunakan benang. Lalu Barbara memberi arahan kepada Josh ketika Oscar khawatir berat kepadanya. Are you okay? He was in it. Oscar yang mulai ketakutan akhirnya sadar kedua orang yang sedang bersama Barbara bukanlah orang sembarangan. Hingga ia pun bergegas pulang sebelum tubuhnya dipenuhi darah seperti Josh. Saat pistol sudah terlihat, Barbara mulai beraksi untuk mengaitkannya dengan benang yang dipegang Josh. Sementara Hudson sedang anteng memberikan petuah-petuah kriminal kepada Josh agar bisa meneruskan bisnis haramnya. It was. And did he fire his gun at you? That was your plan. Wasn't it? Consider yourself. It hurts like hell. Anything to... Setelah pelatuk pistol terikat, Barbara tinggal melengkapi rangkaian mematikan bagi Hudson. Rencananya pun masih berjalan lancar karena Hudson masih sibuk meledek sang anak yang ia anggap gak berguna. Hudson tiba-tiba menyuruh Josh menghabisi Barbara jika mau menjadi kebanggaannya. Tapi bukannya nurut, yang ada Josh semakin benci terhadap ayahnya. Keadaan ini membuat Barbara yang ketakutan gak mungkin tinggal diam. Hingga ia pun akan berjoget sambil menuntaskan rangkaian benang kematiannya. It's time to stitch. Rhythm. What the One machine, a girl's best friend. Baba na pedal and we. Oh, and baba na pedal. The bus. Pedal and wheel the wheel. Saw machine is a. Ketika Hudson nyinyirin tarian orkes tadi, Barbara tinggal memberikan benang kedua kepada Josh. Biarlah anaknya Hudson sendiri yang menentukan apa yang harus dilakukan terhadap sosok ayah dajjal seperti ini. Tak lama kemudian, Grace datang untuk menagih kancing yang belum Barbara pasang. Now is not a good time, is it? Grace marah karena daripada memasang kancing, Barbara malah nongkrong di resto seperti ini. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Barbara untuk kabur ketika Grace minta dipasangin kancing sekarang juga. Sementara Josh, lagi-lagi ia disalahkan karena tidak menuruti perintah untuk menghabisi Barbara. It's like to bleed. But I leave without my button. Setelah pekerjaan Barbara usai, Josh terlihat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Tapi tiba-tiba sosok Barbara berhasil meyakinkan Josh untuk menghabisi ayahnya sendiri. Oh, I press the
Antara syok dan merasa lega, Josh melihat kematian sang ayah di hadapannya. Begitupun dengan Barbara hingga ia bisa dengan leluasa untuk kembali pulang. Tapi tiba-tiba pesona sekoper duit lagi-lagi membutakan mata Barbara. Barbara tetap saja mencuri koper karena merasa cuma dengan duit inilah kehidupannya bisa berubah. Sementara Josh bela-belain ngesot untuk mengejar Barbara dan memberitahu bahwa di dalam koper ada segopok duit yang jika diambil bakalan meledak. Ketiga pilihan yang telah dilakukan Barbara kesemuanya selalu berakhir tragis. Sejenak Barbara pun mikir mungkin kehancuran toko ibunya seperti inilah yang ia butuhkan agar bisa melanjutkan hidup sesuai keinginannya. Let go of Mom. Kemudian film memperlihatkan Barbara saat dirinya marah terhadap Grace. Tapi kali ini ia bisa menahan emosi dan tidak membuang kancing pesanan Grace. Pekerjaannya pun beres hingga membuat Grace merasa senang. Barbara pun berkata bahwa ia akan lanjut jalan-jalan mengingat toko ibunya sedang sepi. Dan karena rencananya tersebut, Barbara tidak melewati jalan mawar tempat Josh dan Beck saling tembak. Barbara melihat orang asing yang sedang mencari jalan mawar tempat anaknya COD-an barang haram. Lalu setelah memberitahukan jalan tersebut, Barbara diberikan uang tip yang berjumlah besar. Siapa yang gak happy saat mendapatkan duit banyak tanpa melakukan apa-apa? Barbara pun merasa lega karena dengan duit ini, ia punya modal untuk mengembangkan usaha jahit peninggalan ibunya. Kisah di film ini bukan sekadar cerita tentang penderitaan yang berakhir bahagia, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya berpegang teguh pada pendirian sekalipun dihadapkan berbagai pilihan. Bisa kita lihat kan, dari ketiga pilihan yang dilakukan Barbara kesemuanya berakhir tragis karena ia selalu tergoda dengan duit. Padahal yang menjadi penyelamat Barbara adalah dengan memperlakukan pelanggan ibunya sebaik mungkin. Sepele kan? Tapi pada kenyataannya Barbara kini telah kehilangan rumah plus toko peninggalan sang ibu. Ia pun akhirnya ikut pergi bersama Josh entah kemana. Kumpul kambing deh. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa kasih hype agar kebersamaan kita makin dilihat banyak orang. See you.